Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News. Saat ini masih bersama saya Kevin Pakan. Baru saja kita sama-sama saksikan bagaimana jalannya sidang perkara perselisihan hasil pemilu yang mana mendengarkan saksi ahli dan juga saksi fakta bersama juga dengan penambahan alat bukti yang dalam hal ini pihak dari KPU dan juga Bawaslu. Tadi sempat dikatakan atau sampaikan beberapa poin pemirsa, terutama terkait dengan aplikasi Sirekap dan juga dari pihak paslon 01 dan 03 yang menyampaikan bahwa adanya identifikasi kecurangan terkait dengan proses selama dari pemilihan pemilu. Dan pemirsa, tadi juga dari pihak Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa nanti sidang untuk esok hari, yaitu pada tanggal 4 April 2024 akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dari saksi ahli dan saksi fakta dari pihak terkait. Dan pemirsa, kita akan mendengarkan press conference dari Mahkamah Konstitusi berikut ini. Cek dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tim kuasa hukum pemohon 1 dan pemohon 2 bersama-sama akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Bawaslu. Memang ini suatu perkembangan baru ya, Bawaslu sebagai pemberi keterangan tapi menghadirkan saksi. Ini perkembangan baru dalam praktek hukum acara konstitusi ya, tapi kita terima sebagai sesuatu yang bagus. Beberapa hal nanti akan disampaikan secara bergantian. Kami berikan kesempatan pertama kepada Bang Todung dulu, silakan Bang. Oke, kawan-kawan sekalian, saya tadi siang tidak sempat doorstop ya. Jadi mungkin saya akan mulai lebih dulu dengan apa yang terjadi pada sidang sebelum break ya siang tadi. Ya. Nah, saudara-saudara, pada sidang pagi tadi kita mendengarkan ahli dan saksi dari pihak KPU yang fokusnya hanya pada persoalan Sirekap yang kontroversial itu. Ya. Nah, kita sangat ya bingung melihat begitu banyak persoalan yang dihadapi dan begitu banyak ya perbedaan tafsir dan cara pandang dalam melihat Sirekap. Kita tahu bahwa pemeriksaan itu dilakukan secara berjenjang, tapi Sirekap yang juga tampil dan ditampilkan oleh KPU itu telah membius publik, membius opini bahwa tidak ada yang salah dengan Sirekap, bahwa perolehan suara itu adalah seperti yang kita lihat pada pengumuman yang mereka buat. Padahal kami mendengarai banyak sekali masalah dengan Sirekap ini dan banyak sekali persoalan dengan penggelembungan suara, banyak sekali persoalan dengan kecurigaan kita terhadap fraud yang terjadi pada penghitungan suara. Nah, inilah yang kita lihat. Nah, dari saksi dan ahli yang tampil, bukan saja tadi pagi, tapi kemarin ketika kami menghadirkan saksi dan ahli, juga ketika teman-teman paslon 1 menghadirkan saksi dan ahli, kita melihat bahwa banyak sekali persoalan yang perlu kita pertanyakan. Salah satu yang kami kemukakan tadi adalah ketika bicara mengenai integritas, ya, integritas penghitungan suara, ya, adalah soal tidak adanya ya beberapa fitur yang penting dan harus ada pada setiap proses Sirekap itu sendiri. Tadi disebutkan satu misalnya mengenai tidak adanya fitur validasi. Nah, bagaimana ini kita bisa persoalkan ya kalau kita tidak punya fitur validasi?
Kedua, fitur edit ya. Nah, ini juga satu hal yang buat kami ya sangat kami pertanyakan gitu. Ya. Nah, ketiga, persoalan metadata. Kemarin ahli kami dan saksi kami mengatakan bahwa tidak ada metadata. Nah, pada hari ini saksi dari pihak KPU ya menyatakan ada metadata itu. Nah, ini perbedaan tafsir semacam ini, perbedaan penjelasan semacam ini, perbedaan testimoni semacam ini membingungkan kita dan membuat kita wajar untuk meminta KPU ya melakukan audit ya forensik, audit digital forensik terhadap Sirekap ini. Ya. Nah, kami malah mengusulkan kepada majelis hakim untuk mengkonfrontir saksi dan ahli yang kami hadirkan, saksi dan ahli yang dihadirkan oleh paslon 01 ya pemohon 1 dan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak KPU. Hanya dengan konfrontasi ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kontroversi Sirekap yang betul-betul membingungkan dan menimbulkan banyak sekali kecurigaan terhadap KPU. Nah, itu mengenai hal KPU itu tersebut. Dan kedua, saya ingin katakan ya bahwa Sirekap ini kan mahal sekali. Saya tidak tahu biayanya berapa. Gitu. Teman-teman dari ITB punya kewajiban moral untuk tampil menjelaskan mengenai hal ini. Teman-teman ITB tidak boleh lepas tangan dalam soal Sirekap ini. Ya. Jadi menurut saya sebagai akademisi yang ikut sebagai vendor dalam persoalan Sirekap ini, mutlak mereka mesti tampil ke depan, ya, karena uangnya bukan uang kecil, gitu. Ini bukan uang, ya, untuk proyek sederhana. Ini proyek yang besar yang menyangkut, ya, integritas pemilihan umum itu sendiri. Nah, kalau siang ini kita mendengar dari pihak Bawaslu, tadi sudah disebutkan bahwa baru pertama kali ada saksi yang dihadirkan dari Bawaslu. Bawaslu ini kan pemberi keterangan. Saya hanya ingin menambahkan satu hal saja, bahwa sebetulnya ya Bawaslu yang punya peran sangat strategis itu memang tidak willing ya. Tidak willing dan mungkin juga tidak mau melakukan pengawasan dengan efektif. Ini dari semua data-data dan laporan yang kita terima. Dalam permohonan kami menyebutkan 1 hari setelah pencoblosan tanggal 14 Februari Bawaslu itu mengeluarkan press release yang membuat 19 masalah yang terjadi pada saat pencoblosan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan sebagian dari itu, ya. 19 masalah pada TPS-TPS yang ada. Dan menurut saya dengan puluhan ribu, ya, bukan persoalan pada pencoblosan itu sudah sewajarnya kita bisa dan punya alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Itu angka bukan kecil, gitu. Bukan 1.000, bukan 2.000, puluhan ribu angka. Berbagai masalah yang diumumkan sendiri oleh Bawaslu. Bawaslu seolah-olah menganggap itu persoalan sepele. Itu bukan persoalan sepele. Ini menyangkut kedaulatan rakyat kita. Gitu. Satu suara pun, ya, itu harus dihargai. Tidak boleh kita menganggap 1 suara atau 1.000 suara atau 1 juta suara itu tidak penting. Indonesia, negara yang kita cintai ini, hidup karena rakyat mendukung, ya, dan menopang, ya, republik ini. Kedaulatan itu ada pada rakyat. Nah, Bawaslu kalau dia tidak bisa fungsional dan tidak bisa efektif, menurut saya Bawaslu perlu kita tinjau ulang keberadaannya. Ya. Saya mengatakan ini karena kami kecewa dengan Bawaslu dalam banyak hal. Saya kira kita semua punya pengalaman laporan kita tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dan jadi kalau kami menuntut pemungutan suara ulang, memang banyak alasan, ya, yang kita bisa kemukakan dan sudah kami sampaikan kepada majelis hakim. Jadi mudah-mudahan majelis hakim yang mulia cukup arif, cukup bijaksana dan cukup negarawan dan melihat Indonesia sebagai satu taruhan, ya, yang penting, yang sangat strategis untuk diselamatkan. Kita tidak boleh membiarkan pemilu curang itu didiamkan atau tidak, ya, dibatalkan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, sebelum ke
lanjut ke Bang Magdir, ada dua highlight yang perlu disampaikan, bahwa tadi Bang Todong sampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Bawaslu. Kenapa? Ya, laporan yang disampaikan oleh para pemohon kepada Bawaslu tidak ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Lapor tidak memenuhi syarat formil, seharusnya di dalam prosedur suruh dilengkapi, tapi tidak. Ada laporan memenuhi syarat formil, syarat material, tanpa ada klarifikasi kepada pelapor terlapor, Bawaslu langsung mengeluarkan keputusan bukan pelanggaran. Nah, ini banyak laporan-laporan yang seperti itu yang sudah disampaikan dalam permohonan. Highlight yang pertama. Yang kedua, ya, dari kesempatan pembuktian hari ini, termohon dan Bawaslu tidak ada satupun saksi yang diajukan oleh mereka maupun ahli yang mengklarifikasi tentang adanya pelanggaran prosedur persyaratan penerimaan pencalonan Gibran. Ini mengkonfirmasi bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 itu tidak dibantah. Dan dengan tidak dibantah, maka dalam hukum acara itu sesuatu yang terbukti dan diakui. Begitu. Nah, itu dua hal lainnya. Kemudian selanjutnya silakan Pak Magdir untuk menambahkan. Saudara-saudara, saya cuma sedikit yang ingin saya tambahkan. Saya kira benar apa yang dikatakan oleh Heru tadi terkait dengan argumen, salah satu argumen, yaitu ketika kami hendak menyampaikan diskualifikasi, ya, itu hampir tidak dibantah. Bahkan tidak ada saksi dan juga tidak ada ahli yang membenarkan bahwa pencalonan Gibran itu bisa dianggap benar secara hukum. Ini satu hal yang saya kira perlu sangat serius dan perlu kita cermati secara bersama. Kemudian yang kedua, terhadap keterangan ahli IT tadi, ya, kami pun juga bertanya tadi misalnya bagaimana mereka bisa menjelaskan seperti diterangkan oleh ahli dan saksi IT yang kami hadirkan kemarin, ini ada sekitar lebih dari 23 juta suara, ya, yang ini hampir seperti suara siluman. Meskipun kita memang tidak tahu bahwa itu merupakan suara dari 02 atau 03 atau 01, tetapi bagaimanapun juga adanya suara siluman ini membuktikan bahwa proses dan pelaksanaan pemilu kita sampai pada proses dan pelaksanaan penghitungan suara, ya, ini tidak benar. Sementara KPU dan kawan-kawan kita dari 02 menganggap bahwa ini proses kita di sini adalah sengketa hasil, ya. Nah, kalau ini ada hal-hal yang tidak benar seperti ini, bagaimana kita menganggap bahwa hasil itu adalah benar? Yang ketiga yang saya ingin sedikit tambahkan, saya dalam satu pertemuan dengan Bawaslu beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan apa sikap Bawaslu, ya, terhadap kampanye yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ya, ketika beliau bicara tentang kampanye dan untuk PSI, ya. Tadi pun tidak ada jawaban. Ini menunjukkan bahwa, ya, saya khawatir bahwa mereka nggak berani gitu loh, ya. Kalau mereka nggak berani, ngapain gitu loh Bawaslu ini tetap ada. Sementara itu adalah fungsinya mereka, ya. Saya kira ini mari kita lihat ini secara jelas. Tidak cukup himbauan atau teguran itu tidak cukup. Sebab ya kita tidak tahu apakah memang ada pengaruh, ya, terhadap kampanye Presiden Jokowi tentang PSI. Saya tidak tahu. Saya kira kita belum pernah mendengar hasil penelitian seberapa signifikan hasilnya itu. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah satu cacat yang dipelihara oleh aparat kita. Saya kira ini yang harus menjadi hal yang harus kita cermati secara bersama. Saya kira terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami dapat membuktikan di samping kemarin oleh ahli, baik ahli
pemohon 1 dan pemohon 2, kemudian oleh saksi pemohon 1 maupun pemohon 2, hari ini kita patut berterima kasih kepada saksi dari Bawaslu karena banyak mengungkapkan fakta-fakta yang amat luar biasa. Karena pertama, dalil kita itu berkaitan dengan upaya melanggengkan kekuasaan dinasti. Presiden Jokowi mendorong anaknya untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia dengan cara melawan hukum. Karena terbukti, tadi sudah disampaikan oleh Mas Heru, baik KPU, termohon maupun Bawaslu, tidak ada satupun saksi maupun ahli membantah bahwa pencalonan Gibran itu adalah sah secara prosedural. Sehingga karena tidak sah secara prosedural, maka menurut pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif, yaitu kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kawan-kawan, rekan-rekan wartawan sekalian, bahwa hari ini kita menyaksikan peradilan tata negara, peradilan konstitusi, bukan peradilan perdata, bukan peradilan pidana, sehingga pembuktiannya itu tidak mungkin kita membuktikan seluruh Indonesia apa yang terjadi sesungguhnya terjadi. Tapi kami dengan amat sangat meyakinkan, tanpa keraguan sedikit pun, beyond reasonable doubt, bahwa kami mampu membuktikan bahwa telah sungguh-sungguh terjadi pelanggaran serius terhadap konstitusi, yaitu terutama prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, bahwa telah terbukti Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya mobilisasi struktur kekuasaan dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, PJ wali kota, PJ gubernur, bupati, PJ bupati, sampai aparatur desa. Terbukti tadi semuanya ada pola kecurangan yang sama ya. Jadi kita membuktikan pola kecurangan pemenangan 02 dari mobilisasi struktur kekuasaan. Tidak cukup itu saja. Di samping mobilisasi dari presiden mobilisasi menteri, mobilisasi gubernur, PJ gubernur, bupati, PJ bupati, PJ wali kota sampai aparatur desa, juga adalah politisasi bansos secara masif. Inilah kemenangan 03. Inilah sumber kenapa 03 mendapatkan 02 mendapatkan 5,8%. Terlalu semangat. Ya, terlalu semangat. Ya, 58%. Itulah kemenangan utama. Jadi kita mampu membuktikan bahwa hasil pemilu 2004 ini diperoleh dengan cara-cara yang sungguh melanggar konstitusi. Ya. Terima.